Oke, di video kali ini saya ingin memberikan tanggapan saya mengenai Persita Tangerang yang mengalami 5 kekalahan beruntun dan untuk Arema FC juga sama mengalami 4 kekalahan beruntun. Dan ketiga yaitu Persebaya Surabaya yang datang dari bawah untuk menjadi pesaing di segmen papan atas Liga Indonesia. Jadi tiga tim ini akan saya bahas sesuai dari opini saya sendiri. Kita mulai dulu dari Persita Tangerang. Persita Tangerang yang di awal musim cukup baik performnya, menciptakan banyak gol, tapi justru di 5 pertandingan terakhir hanya berhasil menciptakan 2 gol saja. Ya, tentunya ini hasil yang kurang memuaskan dari Persita Tangerang. Dan bagaimana saya melihat apakah Alfredo Vera tetap diberi kesempatan untuk Persita? Ini saya bagi dua sisi ya. Kalau untuk penglihatan saya, analisa saya, untuk Persita Tangerang sebenarnya di bawah dari Alfredo Vera secara skema permainannya, ini masih tetap konsisten sebenarnya yang saya lihat. Bagaimana Persita Tangerang tetap bisa menciptakan peluang dari 5 pertandingan terakhir. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, ke kualitas pemain yang dimiliki dari Persita Tangerang sendiri. Karena berbagai berapa kali gitu ya mendapatkan peluang emas di depan gawang, ini berapa kali pun pemain Persita Tangerang tidak dapat mengkonversikan menjadi gol. Jadi artinya kembali lagi ke finishing ya atau finisher dari kualitas pemain yang dimiliki dari Persita Tangerang. Ini sisi yang saya lihat dari Persita Tangerang. Dan sisi keduanya adalah jika Persita Tangerang terus mengalami hal yang gak baik, tentunya harus mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan angin segar. Dan jika Alfredo Vera akhirnya harus out dari kursi kepelatihan Persita Tangerang, kemungkinan besar karena alasan para pemain Persita Tangerang butuh angin segar, butuh perubahan di dalam skuadnya. Karena dengan 5 kekalahan beruntun ini, artinya para pemain dari Persita Tangerang tentunya psikologinya pastinya akan tertekan sangat tinggi, memiliki tekanan yang sangat tinggi, dan ini harus memiliki angin segar. Jadi jika suatu saat Alfredo Vera misalkan gitu ya, akhirnya keluar dari jabatannya sebagai pelatih Persita, ya kemungkinan alasannya karena Persita Tangerang para pemainnya butuh angin segar. Tapi kalau masalah penampilan Alfredo Vera menangani Persita, saya kembali lagi melihat bahwa sebenarnya untuk Alfredo Vera ini nggak ada masalah untuk Persita Tangerang. Tapi yang menjadi masalah adalah kualitas pemain. Dari kualitas pemain Persita Tangerang yang di depan mata berapa kali mendapatkan kesempatan tapi nggak bisa mengkonvensikan menjadi gol. Jadi inilah yang saya lihat dari dua sudut pandang saya melihat Alfredo Vera apakah masih pantas dipertahankan atau tidak. Kalau menurut saya masih pantas dipertahankan asalkan para pemain Persita dapat memberikan perubahan di masalah finishing. Dan opsi kedua, memang Alfredo Vera harus keluar dari Persita Tangerang jika memang para pemain Persita Tangerang butuh perubahan, butuh angin segar. Karena ini masalah tekanan, masalah psikologi dari para pemain Persita. Jadi inilah sudut pandang saya melihat apakah Alfredo Vera ini patut dipertahankan oleh Persita atau enggak. Ini dua sudut pandang yang menurut saya harusnya bisa dipertimbangkan oleh manajemen Persita Tangerang. Ya, jadi solusinya bagaimana? Ya, solusinya antara Persita Tangerang mendatangkan pemain baru yang memang di lini serangnya yang memiliki finishing yang bagus historinya, atau memang solusinya harus ya Alfredo Vera angkat koper agar para pemain Persita Tangerang bisa mendapatkan angin segar ya untuk meringankan tekanan yang ada pada dirinya sendiri dari para pemainnya gitu. Ya, ini dua sudut pandang saya mengenai Persita Tangerang di bawah dari Alfredo Vera. Lalu next, saya ingin bahas Arema FC. Ini juga sama seperti Persita, cuma ini lebih kurang baik karena nggak menciptakan satu gol pun dari 4 pertandingan terakhir dari kekalahan secara beruntunnya. Dan ini juga sama seperti Persita Tangerang tadi. Pertanyaannya adalah apakah Javier Roca patut dipertahankan atau tidak untuk Arema FC saat ini? Nah, saya melihat bahwa ketika tadi kalah 2-0 menghadapi PSS Sleman, lalu kemarin kalah lawan Bayangkara, saya melihat bahwa di sini kembali lagi ke kualitas pemain menurut saya. Yang pertama adalah Abel Kamara. Abel Kamara menurut saya sejauh ini tidak memberikan kontribusi yang sangat baik untuk Arema.
bukan masalah Abel Kamara nggak mencetak gol ya, tapi di luar itu Abel Kamara menurut saya terlalu pasif, terlalu banyak menunggu bola, sedangkan para pemain Arema FC ini juga masih minim memberikan support kepada Abel. Jadi ini ada dua ketidaksinambungan antara kontribusi Abel dan juga kontribusi pemain sayap atau tengah dari Arema FC. Makanya yang saya lihat beberapa kali ketika Arema membangun serangan, ini juga gampang ditebak kalau menurut saya. Ya, masih terlalu mengandalkan sisi sayap. Di sini juga Abel Kamara nggak terlalu banyak berkontribusi. Kualitas pemain dari Abel Kamara menurut saya ini masih kurang kurang dibutuhkan untuk menggantikan Fortes lah yang sebelumnya sangat bagus. Ini masih jauh kriterianya untuk Abel Kamara berkostum Arema FC. Lalu yang kedua adalah Sergio Silva dan Maringa sebagai pemain belakang atau kiper dari Arema FC. Sergio Silva ini sudah terlihat habis. Kalau menurut saya pada saat Arema FC kalah dari Bayangkara, itu sangat terlihat bagaimana di situ ada Sani Rizky ya, berapa kali bisa melewati Sergio Silva dengan mudah. Bahkan gol yang tercipta dari Bayangkara itu karena tidak keberhasilan Sergio Silva menutupi Sani Rizky. Di situ man to man dia berdua. Tapi akhirnya Sani Rizky berhasil menggojek Sergio Silva. Ya, jadi saya melihat di pertandingan kali ini juga Sergio Silva ini seperti sudah habis. Sudah bukan seperti Sergio Silva yang sebelum-sebelumnya sangat bagus. Jadi ini kembali lagi sorotan saya kepada Sergio Silva. Dua pemain asing yang sudah saya bahas ya di video ini yaitu Sergio Silva dan Abel Kamara. Lalu yang ketiga adalah Maringa. Salah satu kiper yang di PRI Liga 1 ya, yang boleh dibilang dari luar itu hanya Arema FC ya, yaitu Maringa yang boleh dibilang salah satu kiper bukan lokal. Jadi menurut saya sesuai dari analisa saya sendiri, lebih baik Arema FC mendapatkan kiper yang lokal dan sisa slotnya atau sisa satu pemain asing lebih baik diberikan kepada pemain tengah atau pemain depan. Ini di luar dari bukan masalah Maringa jelek atau enggak ya, tapi ini merupakan sayang gitu kalau slot asing justru diberikan kepada kiper. Padahal Arema FC sejauh ini justru ada inkonsisten. Ya, inkonsisten dalam hal mencetak gol. Jadi lebih baik kalau menurut saya bukan masalah perform Maringa jelek atau bagus ya, bukan. Tapi ini masalah slot untuk pemain asing. Justru kalau menurut saya lebih baik diberikan kepada pemain tengah atau pemain depan agar slot asing ini bisa memberikan dampak yang lebih lagi kepada para pemain Arema FC. Karena ini yang saya lihat 3 pemain asing dari Arema FC untuk Abel Kamara dan Sergio Silva, menurut saya di musim ini justru nggak tampil maksimal. Ya, seperti lagi ngeflop. Dan untuk Maringa ini bukan masalah jelek atau bagusnya, tapi menurut saya Arema FC lebih baik mengorbankan kiper yang dari luar dan memberikan pemain asing kepada pemain tengah atau depan, atau mungkin pemain belakang juga is okay lah. Jadi inilah menurut saya yang harus dipikirkan kembali ya untuk Arema FC, karena saya melihat justru adanya keflopan dari 2 pemain asing dari Abel dan juga Sergio Silva, dan tentunya ini masih berdampak kepada Coach Javier Roca apakah perlu dipertahankan atau tidak. Kita akan lihat di 3 match ke depan. Ya, permasalahan ini sekarang Arema FC nggak bisa mencetak gol. Itu yang menjadi sorotan saya sebenarnya. Bukan masalah skema permainannya. Kalau berbicara skema permainannya, sebenarnya saat lawan Bayangkara, skema permainan dari Arema ini sudah cukup baik. Tapi ketika lawan PSS Sleman tadi, ini saya nggak melihat seperti ini loh strateginya Coach Javier Roca. Justru seperti kembali ke setelan pabriknya Arema saat ditangani oleh pelatih sebelumnya Javier Roca gitu. Ini saya melihat kok kembali lagi seperti itu Arema FC bermainnya saat tadi lawan PSS Sleman. Ya, jadi ini semoga bisa dikoreksi lagi karena seperti bukan Arema yang ditangani oleh Coach Javier Roca pada saat kekalahan 2-0 lawan PSS Sleman. Jadi inilah opini saya untuk Arema FC. Semoga ini hanya sebagai saran saya dari opini saya sendiri. Lalu next kita ke Persebaya Surabaya. Ini Persebaya Surabaya kalau boleh dibilang menjadi salah satu tim yang akan bersaing ke papan atas. Kenapa saya bisa berikan opini ini? Karena saya melihat dari masalah pemain yang datang
transfer pemain yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya, yaitu mendatangkan Zevalente dan juga Victor. Ini terlihat sekali bahwa Persebaya Surabaya sudah mulai mengisi seperti ada teka-teki yang hilang ya gitu. Dan ini sudah terisi semua sebenarnya dari semua posisi yang memang Persebaya Surabaya butuhkan. Dari sektor lini depan, dari pemain tengah yang memang perlu visi misi yang bagus, dan ini sudah terisi semua. Walaupun memang Marcelino Ferdinand kabarnya sudah terbang ya ke Belgia, tapi intinya bahwa Persebaya Surabaya ini bisa menjadi calon yang kuat untuk bersaing ke segmen papan atas. Apakah saya mengatakan seperti ini terlalu dini? Kita akan buktikan di pertandingan-pertandingan ke depan. Apakah Persebaya Surabaya bisa konsisten untuk menjadi pesaing di 5 besar lah katakan di BRI Liga 1? Kita akan lihat di 5 match ke depan atau sisa match ini. Tapi kalau menurut opini saya sendiri, Persebaya Surabaya sudah menemukan semua pemain yang dibutuhkan. Sudah memiliki kriteria yang Coach Aji cari. Tinggal bagaimana nanti apakah Persebaya Surabaya bisa konsisten dalam hal mencetak gol. Karena kalau skema permainan saya nggak perlu bahas. Tinggal bagaimana Persebaya Surabaya bisa konsisten untuk mencetak gol saja. Inilah ya yang menjadi faktor saya bisa memberikan nilai untuk Persebaya Surabaya bahwa tim ini akan datang menjadi pesaing yang cukup baik di 5 besar nanti di klasemen peringkat atas di BRI Liga 1. Jadi kalau boleh dibilang Persebaya Surabaya ini datang dari bawah untuk menjadi pesaing di peringkat atas di BRI Liga 1 di sisa musim ini. Tapi nanti kita akan lihat apakah omongan saya benar atau tidak. Kita akan lihat di pertandingan-pertandingan ke depan untuk Persebaya Surabaya. Tapi sejauh ini untuk analisa saya sangat kuat berargumen bahwa Persebaya Surabaya bisa menjadi pesaing di segmen papan atas di sisa musim ini di BRI Liga 1. Bukan menjadi juara, tapi minimal menjadi pesaing. Ya, digaris bawahi. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian untuk Persita Tangerang, Arema FC, dan juga Persebaya Surabaya. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.